Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya di Sun Channel. Pada video kali ini, kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, mewariskan nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat. Bab 5, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Tujuan pembelajaran setelah memahami pembelajaran pada bab 5 ini, diharapkan siswa atau siswi dapat mengetahui, memahami, dan membuat teks cerita fabel. Materi pembelajaran: 1. Mengenal ciri fabel. 2. Menceritakan kembali isi fabel. 3. Menelaah struktur dan bahasa fabel. 4. Memerankan isi fabel. Cerita fabel menjadi salah satu sarana potensial dalam menanamkan nilai-nilai moral. 1. Mengenali ciri fabel. Cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Tokoh pada cerita fabel biasanya binatang. A. Mengenali ciri umum fabel. Cerita fabel tergolong jenis cerita fiksi. Cerita fabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tokoh yang berperan adalah binatang. 2. Tema dari cerita fabel tersebut biasanya tentang hubungan sosial. 3. Perwatakan yang digambarkan pada fabel menyerupai karakter manusia, misalnya baik, buruk, egois, cerdik, dan lain sebagainya. 4. Tokoh fabel atau binatang bisa berpikir, melakukan komunikasi, serta bertingkah laku layaknya yang dilakukan oleh manusia. B. Mengidentifikasi jenis fabel. Terdapat berbagai jenis fabel, seperti berdasarkan asal dan ruang lingkupnya, penggunaan latar dan perwatakan, kemunculan pesan, serta isi cerita, dan kandungan cerita. Fabel terdiri dari dua jenis, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi. Mengidentifikasi jenis alur dalam fabel. Perhatikan paparan berikut ini. Jenis fabel dengan koda. Alur fabel dimulai pengenalan, mulai munculnya masalah, masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Perhatikan bagian di bawah ini. Awal mulai munculnya masalah, masalah memuncak atau klimaks, lalu diakhiri dengan koda. Jenis fabel tanpa koda. Mulai munculnya masalah, masalah memuncak atau klimaks, lalu diakhiri dengan resolusi. 2. Menceritakan kembali isi fabel. Tokoh utama pada teks cerita fabel ini adalah binatang. Teks cerita fabel juga tidak hanya mengisahkan tentang kehidupan binatang saja. Terkadang juga mengisahkan tentang kehidupan manusia berbagai segala karakternya. A. Menentukan tokoh dan watak tokoh. Cerita fabel sangat menarik untuk dibaca dan didengar. Seiring berjalannya waktu, cerita fabel juga dapat diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa yang menarik. Namun, sebelum menceritakan kembali isi fabel, kamu harus mengetahui tokoh dan watak dalam sebuah cerita fabel. 1. Tokoh. Tokoh merupakan peranan yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh fabel biasanya diperankan oleh seekor binatang. Binatang tersebut menjadi tokoh utama. 2. Watak tokoh. Watak tokoh merupakan penggambaran karakter tokoh dalam sebuah cerita. Tokoh dalam cerita fabel dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan antagonis. B. Mengidentifikasi rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita. Urutan peristiwa atau alur pada fabel biasanya menggunakan alur maju, yaitu alur yang bergerak maju hingga terjadi akibat dalam peristiwa sebelumnya. C. Menceritakan kembali isi fabel. Cerita fabel menarik untuk diceritakan kembali.
Meskipun telah diceritakan berkali-kali, pendengar tidak pernah bosan mendengarkannya. Berikut adalah langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel dengan bahasamu sendiri. 1. Bacalah cerita fabel secara keseluruhan. 2. Catatlah tokoh dan wataknya. 3. Catatlah latar atau setting cerita. 4. Catatlah alur cerita. 5. Catatlah gagasan pokok cerita. 6. Susunlah hal-hal yang telah kamu catat menjadi kalimat-kalimat yang padu. 3. Menelaah struktur dan bahasa fabel. Struktur teks adalah hubungan antara unsur-unsur yang membentuk teks hingga menjadi satu kesatuan. Struktur teks yang biasanya dipergunakan dalam membentuk naskah cerita fabel adalah orientasi, komplikasi, resolusi, serta koda. A. Menelaah struktur fabel. Setiap teks terdapat struktur yang membangunnya. Struktur cerita fabel diantaranya sebagai berikut. 1. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dalam cerita dengan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam cerita. 2. Komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang menjelaskan permulaan munculnya permasalahan antara tokoh dalam cerita seperti situasi dan peristiwa. 3. Resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh tokoh. Biasanya, resolusi berisi hal-hal berakhirnya kisah dalam cerita. 4. Koda. Koda merupakan bagian akhir cerita yang menjelaskan perubahan yang sedang terjadi pada tokoh, serta terdapat pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita. B. Menelaah variasi pengungkapan struktur fabel. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menelaah variasi pengungkapan struktur fabel adalah sebagai berikut. 1. Variasi pengungkapan orientasi. Kalimatnya diawali dengan mendeskripsikan latar dan kegiatan tokoh. Ciri bahasa pada orientasi ditandai dengan kata keterangan tempat atau waktu. 2. Variasi pengungkapan komplikasi. Kalimatnya diawali dengan konflik batin, konflik fisik, dan perubahan latar serta peristiwa yang tidak mengenakan. Contoh kata yang menjadi penanda ciri bahasa dalam bagian komplikasi adalah tiba-tiba, tanpa diduga, dan lain sebagainya. 3. Variasi pengungkapan resolusi. Diawali dengan meredanya konflik yang terdapat pada cerita fabel tersebut dan diawali dengan kalimat atau dialog percakapan yang menjadi tanda bahwa konflik sudah mereda. Ciri bahasa yang menandai misalnya dia sudah menyadari, akhirnya, dan lain sebagainya. 4. Variasi pengungkapan koda. Berisi pengungkapan penulis mengenai amanat yang dapat diambil dari cerita fabel tersebut. C. Mencermati penggunaan kata atau kalimat pada fabel. Selain dari segi struktur, cerita fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang jelas. Bahasa yang digunakan bersifat imajinatif atau khayalan. Ciri kebahasaan cerita fabel antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan pilihan kata atau diksi. Pilihan kata yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan cerita fabel yang dibaca. 2. Menggunakan sinonim dan antonim. Variasi kata digunakan pada cerita fabel untuk menggambarkan sifat tokoh maupun sifat benda dalam dan keadaan. 3. Menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat ini ditandai dengan pemakaian tanda petik. 4. Memerankan isi fabel. Memerankan isi dalam fabel berarti mengaktualisasikan segala hal yang terdapat dalam cerita fabel tersebut dalam sebuah pentas. Memerankan isi fabel seperti dalam memerankan sebuah drama. A. Merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi fabel yang dibaca. Pada saat bermain peran, kalian harus merancang tokoh, watak, dialog,
dan latar sesuai isi cerita sebelum bermain peran. Selanjutnya, kalian harus menentukan tokoh yang paling penting dalam mendukung cerita fabel. Dalam memfokuskan diri pada tokoh tersebut, watak tokoh dapat diketahui dari gerak-gerik, suara, jenis kalimat, dan ungkapan yang digunakan. B. Menentukan urutan cerita. Kalian harus memastikan alur ceritanya lengkap. Sebuah cerita harus ada pembukaan, pertengahan cerita, dan penutup. Selanjutnya, kalian harus membuat kerangka urutan peristiwa dari cerita fabel tersebut. C. Merancang pemeranan dari fabel yang dibaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pemeranan dari fabel yaitu membaca dan memahami teks cerita fabel. Sebelum menceritakan isi cerita fabel, kegiatan awal yang perlu dilakukan adalah membaca dan memahami teks cerita fabel. Dalam teks cerita fabel yang perlu dipahami ialah pesan-pesan dan nilai-nilai yang dibawakan oleh pemain. D. Melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Setelah berlatih bermain peran, maka tunjukkan hasilnya di depan kelas. Lakukan penilaian secara bergantian dengan kelompok lain. Berikut ini adalah aspek-aspek yang dapat dinilai dalam bermain peran. 1. Tokoh dan penokohan. Perhatikan mimik, gerak-gerik, bahasa lisan semua tokoh apakah sesuai dengan watak yang diperankan. 2. Orientasi. Perhatikan apakah narator mengungkapkan perkenalan tentang tokoh dan latar cerita dengan gaya yang kreatif dan sesuai isi fabel. 3. Komplikasi. Perhatikan apakah isi pemeranan sesuai pada tahap konflik atau para pelaku bereaksi terhadap konflik dan kemudian konflik meningkat. 4. Resolusi atau reorientasi. Perhatikan apakah bahasa atau dialog dalam pemeranan resolusi diungkapkan dengan intonasi, gerak-gerik, dan mimik yang variatif dan sesuai watak tokoh. 5. Koda. Perhatikan apakah pesan-pesan moral dalam koda diungkapkan narator dengan tepat dan kreatif. 6. Orisinalitas ide. Perhatikan apakah ini merupakan karya asli dari ide sendiri atau modifikasi. 7. Properti pendukung dan iringan musik. Perhatikan properti pendukung dan iringan musik apakah sudah mendukung isi cerita. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, dan berikut ini adalah beberapa materi yang dapat kalian temukan di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.